Bismillahirrahmanirrahim. Saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go! Dimanakah kamu sayang? Suami masa depanku, Ustadz Bambang. Ustadz Bambang. Aduh, di mana ya dia ya? Ustadz Bambang. Kalau dari baunya sih udah di sekitar sini nih dia nih. Dua. Ustadz Bambang. Kok nggak ada? Ustadz Bambu, kenapa? Kok ngos-ngosan gitu? Nggak apa-apa Usna, tadi ada insiden kecil. Udah aman kali ya. Usna, saya pinjam ini ya. Ya. Lagi. Ini tadi. Alhamdulillah, saatnya mencicipi hidangan kue dari ibu. Wanginya. Di sini dulu sampahnya kali ya. Kue kacang. Afwan, Ustadz, Ustazah. Ada kiriman kue dari ibu saya dari kampung. Silakan cicipi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Enak? Enak kan? Alhamdulillah, enak banget. Apalagi gratisan gini. Ya udah kalau gitu saya pamit mau ngajar dulu ya. Silakan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga melanjutkan ya. Silakan. Saya cuma butuh ruang kelas dan mungkin sesekali juga saya akan ajak anak-anak untuk belajar di ruang terbuka supaya mereka juga nggak bosan. Itu ide yang sangat bagus. Agar juga anak-anak itu terbuka pola pikirnya. Apa aja yang dibutuhkan oleh Ananda Thalia boleh disampaikan kepada saya. Saya butuh komputer, Komputer. laptop, proyektor, dan yang paling penting akses internet. Ya. Kalau masalah kamera nggak apa-apa, kita masih bisa pakai handphone untuk belajar wawancara. Oke, tapi komputer atau laptop lebih mana yang diperlukan? Lebih mungkin kalau misalnya kita di ruangan kita lebih butuh komputer, tapi kalau kita lagi di ruang terbuka kita butuh laptop. Baik. Astagfirullahaladzim. Husna. Husna! Husna kenapa? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Ustazah Husna makan kue kacang tadi. Astagfirullahaladzim. Mari bantuan. Husna kayaknya ada kacang. Telepon dokter. Telepon rumah sakit sekarang. Semuanya bubar ya. Masuk ke kelas masing-masing ya. Ayo, Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go!
Ustazah, tolong lakukan pertolongan pertama. Sepertinya Ustazah Husna ini makan sesuatu yang mengandung kacang. Beliau alergi sama kacang. Tadi saya udah minta Ustadz Bambu untuk telepon dokter. Nah, untuk sementara bisa dikasih salep dulu untuk ruamnya. Tapi saya nggak tahu juga karena kulitnya sensitif. Takutnya alergi dengan nggak bisa sembarangan salep. Baik, Ustadz. Terima kasih. Kiblat tahu semua hal soal Husna. Bahkan soal alerginya. Itu jangan. Alergi. Perjodohan ini harus saya lanjutkan. Dan masalah kecocokan itu akan tumbuh jika kita menyatukan kepala kita dan menyatukan hati kita bersama. Katanya kecocokan harus diciptain. Tapi ternyata Kiblat masih punya perasaan sama Husna. Ikut saya sekarang. Dokternya udah di jalan, sebentar lagi datang. Saya udah ketemu sama petugas UKS dan juga udah lihat Husna. Husna udah siuman. Kamu kasih Husna kue kacang. Saya nggak tahu kalau Husna alergi kacang. Tolong jangan pernah kasih dia lagi. Insya Allah, saya bakal ingat. Maafin saya, Kiblat. Sebenarnya perasaan kamu ke Husna gimana? Saya tadi lihat kamu panik banget. Jangan-jangan kamu masih sayang sama Husna. Husna masih bawa ini kemana-mana dan masih ia pakai. Ini pemberian kamu waktu masih di Kairo kan? Saya benar penasaran sama perasaan kalian. Apa kalian masih ada perasaan masing-masing? Ternyata Kiblat sama Husna mempermainkan aku. Perasaan saya ke Husna sudah seperti teman biasa. Semenjak saya tahu Husna dijodohkan di Kairo. Sekarang fokus saya itu istiqomah untuk perjodohan saya dengan Thalia. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Thalia. Apa sih, Ti? Mbak Thalia ngelihat suami masa depan Titi nggak? Enggak. Kusut banget mukanya, kayak baju belum disetrika. Pulang aja yuk. Cepet amat. Ya lagian saya juga ngajar jurnalistiknya nggak hari ini juga kok. Masalahnya urusan dunia percintaan Titi kan belum kelar, Mbak. Nanti kalau Titi nyampe rumah terus habis itu kena mental health, terus habis itu nggak bisa tidur, Mbak mau tanggung jawab. Piye? Ya udah kalau gitu, kalau kamu masih mau di sini, kamu di sini aja. Saya biar pulang aja sendirian ya. Lagian juga Kiblat juga sibuk yang lain kok. Mbak Thalia kenapa? Cerita ke Titi, biar plong. Ya saya kesel aja, Ti. Ini Kiblat tuh pernah bilang sama saya, katanya kita berdua itu harus saling mencari kecocokan satu sama lain supaya kita berdua itu bisa menerima perjodohan ini. Tapi tadi saya lihat waktu Husna pingsan, dia tuh tahu segalanya tentang Husna. Dia tahu kalau Husna alergi kacang, bahkan dia tahu kalau kulitnya Husna itu sensitif, gak bisa pakai sembarangan salep. Apaan coba? Kan kok bisa tahu semuanya? Maksudnya ngomongin di depan saya lagi. Bau-baunya ada yang cemburu nih. Udah tenang. Cemburu itu boleh, nggak apa-apa, wajar Mbak Thalia. Kalaupun nanti Titi di posisi Mbak Thalia pun, pasti Titi juga merasakan hal yang sama, cemburu. Tapi pesan Titi, Mbak Thalia itu nggak boleh suuzon.
Soalnya Titi pernah dengar nih dari Ustadz, kalau menjaga prasangka itu penting. Siapa tahu yang kita lihat, yang terlihat lebih perhatian itu sebenarnya adalah karena dia mempunyai tanggung jawab. Atau ada urusan yang lebih penting yang kita tidak tahu. Allah juga pernah bersabda Mbak kalau kita harus menjauhi prasangka buruk. Karena tidak semua prasangka itu baik. Ti, ini kamu kesambut apaan? Sejak kapan kamu jadi ustazah kayak gini? Sejak hati Titi dicuri sama Ustadz di sini, Mbak. Ustadz, semuanya masih di Kamu yakin Ustazah Husna dibawa ke ruang perawatan? Iya Kiai, tadi saya lihat Ustazah Husna pingsan. Oh, ya sudah. Kamu balik ke kelas ya. Iya Kiai, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Jadi Mbak Thalia, jangan cemburu berlebihan. Itu nggak baik. Siapa juga yang cemburu? Kamu yang sok tahu. Mbak Thalia! Thalia cemburu sama siapa ya? Apa sama Husna? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Husna betul pingsan. Iya betul lah ya. Tadi dia makan kue, dia nggak tahu kalau kuenya itu mengandung kacang, jadi membuat Husna pingsan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tadi Husna juga udah dibawa ke ruang kesehatan, udah diperiksa sama dokter. Alhamdulillah kondisinya udah membaik. Alhamdulillah kalau gitu. Nanti kamu ganti dia ngajar ya, biar dia istirahat. Ya. Ada masalah sama Thalia. Tapi ayah lihat, dia kesal sekali. Dia pergi ke arah sana. Yaudah, ayah aku kejar dulu ayah. Iya, ya. Mbak Thalia! Mbak Thalia! Ih, please! Jangan pulang dulu dong, Mbak. Ini Titi yakin kalau suami masa depan Titi itu masih kangen sama Titi. Titi nggak mau kalau dia nanti sampai fakir cinta. Nggak bisa, Ti. Saya harus pulang, saya nggak mau di sini. Saya juga masih banyak kerjaan kok. Thalia,